Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selama kurang lebih 2 bulan kita itu libur, kita melanjutkan kembali pengawasan pada kesempatan malam hari ini di Mushola Al-Amin di lapangan Demi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk terus berada di atas kebenaran dan menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Oke, kali ini ya kami sendiri mengucapkan ya masih bulan Syawal, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mungkin-mungkin amalan kita semuanya diterima dan diberikan ganjaran yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari bab bersegera di dalam kebaikan, yaitu ini masuk bab yang ke-10, bersegera ke dalam kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan-raguan. Satu hadis sepertinya sudah kita bahas, yaitu sabda Nabi SAW, badiru bil a'mali as-salihah, bersegeralah melakukan amalan soleh, fasatakunu fitanun kakita'il lail, kakot'il lail, kakita'il lail al-muslim. Bersegeralah melakukan kebaikan, yaitu melakukan amalan soleh, karena nantinya akan terjadi bencana yang menyerupai sepotong malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang ketika pagi hari itu dalam keadaan beriman, sore harinya dia dalam keadaan kafir. Dan ada orang yang dalam keadaan petang hari, sore hari itu dalam keadaan beriman, pagi harinya dia dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ada orang yang menjual agamanya dengan sedikit dari keuntungan dunia. Nih sampai hadis itu kemarin ya. Baik. Sekarang kita lihat hadis nomor 88 atau hadis yang kedua yang nantinya menunjukkan pada kita diperintahkan kapanpun, dimanapun kita menemukan suatu kebaikan, segera untuk melakukannya, tidak menunda-nunda. Nanti kita lihat di sini contoh dari Nabi SAW. Kemudian kita lihat juga nanti contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, dan
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti menyentuhkan dalam hal ini. Kita lihat hadisnya dari Abu Sirwa'ah. Kata Imam Nawawi, sinnya itu di kasrah, bisa juga di fathah. Nama asli beliau Uqbah bin Al-Haris. Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Aku melaksanakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika itu melaksanakan salat asar. Fasallama, Nabi SAW itu tiba-tiba itu salam, ya maksudnya selesai sholat itu salam, summa qoma, dan tiba-tiba beliau itu berdiri. Selesai salam, Nabi SAW itu langsung berdiri. Musri'an, beliau berdiri dengan cepatnya, dengan segeranya. Fatakhatta riqaban nas. Maka ketika itu Nabi SAW melewati leher atau barisan-barisan para sahabat, melewati punggung-punggung para sahabat, sampai beliau itu ila ba'dhi hujari nisaihi. Beliau berjalan terus sampai menuju kamar salah seorang dari istri Nabi SAW, dari istri beliau. Jadi beliau kembali ke kamar istrinya, artinya pulang ke rumah. Namun sebelumnya itu melewati jamaah sambil melewati atau melompati pundak atau lehernya. Ya, sambil melewati pundak atau lehernya. Nah, ketika itu dikatakan di sini, fafaza'an nas min sur'atihi. Orang-orang itu kaget ketika itu lihat kok Nabi SAW itu cepat-cepat pulang ke rumah. Nabi SAW itu cepat-cepat pulang ke rumah. Fa kharaja alaihim. Lantas kemudian Nabi SAW keluar lagi menemui mereka. Sudah penuhi hajatnya di rumah, Nabi balik lagi keluar menemui para sahabat tadi. Faro'a anahum qad ajabu min sur'atihi. Kemudian beliau, yaitu Nabi SAW, kaget, heran melihat mereka itu kaget, yaitu para sahabat tadi melihat Rasulullah SAW itu kaget atau terheran karena Rasulullah SAW itu cepat sekali. Pergi masuk rumah, keluar lagi, itu dengan waktu cepat. Kemudian Nabi SAW mengatakan seperti ini. Zakartu syai'an min tibrin indana. Aku tadi ketika sholat mengingat-ingat ada tibrin, ada sepotong emas min tibrin indina yang kami itu miliki. Fakaritu ayah basani. Aku tidak senang kalau sepotong emas ini aku tahan-tahan. Fa amartu bi kismatihi. Maka aku perintahkan untuk segera membagikan emas tadi. Oh, ini berarti emas yang diniatkan untuk sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lainnya, kuntu khalaftu fil baiti tibran minas sadaqah faqaritu an abiyatahu. Aku meninggalkan dalam rumah sepotong emas, dan emas ini adalah emas saking sedekah, emas yang diniatkan untuk sedekah. Aku enggak senang ketika itu nahan-nahan emas tadi itu lama-lama di rumah.
Tiber di sini kata Imam Nawawi qad udzahabin aw fiddah, sepotong emas atau perak. Intinya di situ ada barang emas atau perak sepotong, itu ingin beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedekahkan. Nah, para jamaah sekalian, ini saya bahas dulu kisah hadis ini. Ini baru kita ambil faedah-faedah di dalamnya. Hadis ini menceritakan suatu saat Nabi SAW itu sholat. Sholat apa di sini diberitahu? Sholat apa? Asar ya. Berarti sholatnya sir. Dan ini dilakukan di kota Madinah. Nah, Uqbah itu katakan Nabi SAW langsung ketika itu sholat cepat, lantas salam, lalu segera berdiri. Ya, Nabi SAW itu segera berdiri, lalu lompati rikab, pundak atau leher para jamaah sampai ke rumah istri. Ternyata tadi dalam sholat Nabi SAW itu sedang memikirkan juga, selain mikir sholat, Nabi SAW ketika itu memikirkan, ini ada emas yang sebenarnya aku niatkan untuk sedekah, belum aku keluarkan. Segera pulang kan tadi? Pulang, ambil emasnya tadi, segera lagi kembali ke masjid. Lalu beliau beritahu kepada para sahabat, sebab tadi itu cepat-cepat. Berarti satu poin sini yang kita bisa ambil sesuai dengan judul bab, Imam Nawawi ingin menunjukkan pada kita hadis ini menandakan Nabi SAW itu segera melakukan kebajikan. Apa kebajikan yang dilakukan di sini? Apa kebajikan yang dilakukan? Sedekah. Jadi Nabi SAW itu orang yang semangat untuk melakukan kebaikan, ada waktu untuk bersedekah, beliau segera bersedekah, tidak menunda-nunda. Ya, tidak menunda-nunda. Sesuai dengan judul bab tadi. Jadi kalau ada kesempatan, dan ini kesempatan beliau, karena beliau takut nanti kalau ini nunda lagi sampai maghrib, nanti nunda lagi sampai isya, nanti nunda lagi sampai keesokan paginya, nanti lupa. Ada kesempatan untuk melakukan kebajikan, segera untuk melakukannya. Maka kalau kita ingin meniru Nabi SAW, ya juga seperti itu. Kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Mau masalah sholat, ada kesempatan untuk bangun malam, segera bangun malam. Ada kesempatan untuk tahajud tadi, segera tahajud. Ada kesempatan untuk sholat duha, ya, walaupun cuma 2 rakaat minimalnya. 2 rakaat saya sudah nilainya itu seperti sedekah dengan seluruh persendian. Ya. Sholat duha itu 2 rakaat saja nilainya sudah seperti sedekah dengan seluruh persendian. Persendian kita jumlahnya 360. 2 rakaat sholat duha sudah nilainya sama seperti itu. Karena pernah Nabi SAW itu sebutkan, beliau itu anjurkan kepada kita, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari tubuh kita itu punya keharusan untuk sedekah. Nabi sebut setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah, setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah, setiap ucapan takbir Allahu akbar adalah sedekah, setiap ucapan tahlil apa berarti? La ilaha illallah juga adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, melakukan amar ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, melarang dari kemungkaran juga adalah sedekah. Lalu Nabi SAW tutup itu semuanya amalan-amalan tadi. Beliau katakan semuanya bisa dicukupkan dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Kesimpulannya sholat duha itu 2 rakaat dan bisa menggantikan sedekah dengan seluruh persendian. Kalau lakukan 4 rakaat maka akan dicukupkan sampai sore hari. Akan diberikan kecukupan sampai sore hari. Mau pilih 2, mau pilih 4, mau pilih 6 dan seterusnya boleh. Kesimpulan yang paling tepat,
sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaat. Ada kesempatan lakukan. Rawatib juga demikian, 12 rakaat dalam sehari. Kemudian ada kesempatan untuk puasa. Masih tanggal 24 Syawal besok. Berarti yang belum nyawal, ya karena awal-awal bulan sibuk dengan ya hadiri acara-acara syawalan, ada yang juga acara reunian, ada yang ngumpul-ngumpul, ada yang jalan-jalan, belum sempat puasa Syawal, masih ada kesempatan. Masih pas 6 hari itu. Kalau bulan Syawal 30 pas. Ada kesempatan lakukan segera puasa Syawal. Karena puasa Syawal tidak disyaratkan di awal bulan. Yang penting masih di bulan Syawal. Maka kata Nabi SAW, siapa berpuasa Ramadan lantas ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahar. Maka nilai puasanya sama seperti puasa setahun penuh. Namun di sini beri catatan, karena Nabi SAW itu katakan, siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan, summa atba'ahu, lantas dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini kalimat syarat. Ini dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat syarat. Man, sini dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat syarat. Berarti kalau ingin dapat balasan yang terakhir disebutkan puasa setahun penuh, maka yang depan harus dipenuhi, yaitu puasa Ramadannya mesti penuh. Lalu baru diikutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Berarti kalau masih punya utang puasa, mana yang lebih didahulukan? Nyawal dulu apa nyaur? Nyaur dulu. Karena tujuannya kan ingin dapat tadi puasa setahun penuh, maka harus puasa Ramadan dipenuhi dulu, baru kemudian lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadis ini tidak bisa diprotes karena ini langsung sabda dari Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, karena ini kalimat syarat. Untuk dapat jawab syaratnya yang di belakang, asalnya harus penuhi syarat yang di depan. Syarat itu dipenuhi berarti puasa sebulan penuh dulu di bulan Ramadan. Kalau punya utang puasa harus nyaur dulu, baru kemudian nyawal. Kalau toh kesempatannya sudah tidak mungkin lagi, mugi-mugi nanti dicatat ya, karena dia punya uzur ketika itu, harus nyaur dulu. Mudah-mudahan puasa Syawalnya juga tetap dapat pahala, yaitu niatannya untuk melakukan puasa Syawal, karena dia dahulukan nyaur tadi. Mudah-mudahan sudah bisa mengcover tadi niatannya untuk melakukan puasa Syawal. Ada kesempatan lakukan. Kalau yang di sini contohkan oleh Nabi SAW, ada kesempatan untuk sedekah, maka lakukanlah. Boleh, jenengan itu setiap bulan niatkan. Ada yang niatkan 2,5% lah saya potong dari gaji saya. Namun ingat, kalau 2,5% dari gaji, ini sebenarnya bukan zakat mal. Kenapa ini bukan zakat mal? Karena zakat mal itu punya syarat. Hartanya bertahan setahun, dikeluarkan setiap tahun, dan hartanya di atas nisab. Kalau nisab untuk mata uang, karena gaji itu pakai mata uang, maka nisab yang digunakan juga nisab mata uang. Kalau dulu mata uang itu dengan emas atau perak, maka kata para ulama kita setarakan dengan emas atau perak. Emas itu nisabnya 85 gram. Kalau perak itu nisabnya 595 gram. Kalau dirupiahkan 85 gram, jadi berapa dulu pernah saya sebut? Kali 500.000 jadi berapa? 42,5 juta. Kalau perak 595 gram, satu perak 10.000 rupiah, sekitar berapa berarti? Sekitar 6 juta rupiah. Maka yang lebih duluan dicapai yaitu biasanya perak. Maka orang yang punya simpanan di atas 6 juta rupiah, maka nanti akan dikenai zakat 2,5%, dibayarkan tiap tahun. Boleh nggak saya segerakan ini? Baiknya tunggu 1 tahun, itu lebih baik. Ya, dalam masalah sedekah seperti itu, karena ada aturan, ada syarat. Syarat atau aturan ini kita pakai.
Kalau ada yang bertanya tentang zakat profesi yang tepat juga setiap tahunnya, bukan setiap bulannya. Ada sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya jamaah sebagian agak rapat ke depan. Kalau masih bisa rapat lagi. Nah. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Zakat profesi. Maka baiknya itu 1 tahun baru mengeluarkan zakat dari simpanannya, dari gajinya yang dia itu tabung misalnya, maka nanti dikeluarkan 2,5%. Tidak setiap bulannya. Kenapa kok tidak setiap bulan? Karena jenengan itu punya kebutuhan-kebutuhan. Zakat itu aturannya di luar kebutuhan pokok. Zakat itu kita keluarkan di luar kebutuhan pokok. Islam tidak memberatkan kita, membebani kita di luar dari kebutuhan kita. Kebutuhan tetap kita pakai. Sedangkan kalau orang itu pakai zakat profesi, dia tidak memperhatikan kebutuhan. Langsung dapat gaji sekian lalu dikeluarkan 2,5%. Tidak tepat. Ya. Ada yang misalkan ini dengan zakat pertanian karena setiap panen langsung dikeluarkan zakatnya. Kalau mau misalkan dengan zakat pertanian harusnya zakat profesinya 10%. Dapat 10 juta, 1 juta untuk zakat. Dapat 100 juta gaji, 10 juta untuk zakat. Berani nggak pegawai seperti itu tiap bulan? Ya, berani nggak? Nggak ada yang berani. Maunya kecil 2,5% saja. Maka dia tidak berani memakai jumlah besaran zakat dari zakat pertanian. Maunya zakat dari emas atau perak. Padahal tidak tepat seperti itu. Yang tepat tetap dia hitungannya 1 tahun itu nanti dia keluarkan setelah haul tadi harta itu bertahan selama 1 tahun. Nanti zakatnya 2,5%. Tidak ada kesempatan untuk memperhatikan zakat, silakan keluarkan zakat. Namun kalau mampu untuk lebih daripada itu, tambah lagi dengan sedekah sunnah, keluarkan sedekah sunnah ketika itu. Dan sedekah sunnah tidak dibatasi 2,5%. Saya ulangi, sedekah sunnah tidak dibatasi 2,5%. Tidak ada ukurannya, persennya nggak ada. Jadi kan mau setiap bulan dari gaji mau keluarkan 5% langsung silahkan. Mau 1% juga silahkan. Tidak pakai aturan dalam masalah ini. Pokoknya intinya dari pembahasan ini ada kesempatan untuk sedekah, kita itu bersedekah. Ada kesempatan kita itu harus bayar zakat, segera untuk tunaikan zakat. Dan ingat, zakat mal itu tidak mesti dibayar di bulan Ramadan. Karena nanti ada yang punya harta haulnya itu hitungannya dari bulan Syawal, maka dia nanti bayarnya di bulan Syawal. 1 tahunnya hitungannya dari bulan Syawal, berarti bayarnya nanti di bulan Syawal. Setiap bulan Syawal dia ingat, oh saya zakatnya di sini. Ada yang Rabiul Awal, oh nanti setiap bulan Rabiul Awal dia bayar zakatnya lagi. Ada yang Muharram, beda dengan tetangganya, dia ini Muharram, ya sudah setiap bulan Muharram lebih enak lagi. Setiap masuk tahun baru Hijriah, oh dia nanti keluarkan zakatnya. Jadi zakat itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Bukan para ulama itu katakan jangan undur-undur bayar zakat, nanti pas Ramadan baru keluarkan. Kalau sudah waktunya harus di awal ya harus kerjakan di awal. Keluarkan di awal, tidak undur sampai bulan Ramadan kemarin. Nah, itu kaitannya dengan zakat tadi. Nah, faedah lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini selain kita diperintahkan untuk bersegera untuk beramal, ini tentang amalan ba'da sholat. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini, Nabi SAW setelah selesai sholat asar langsung salam, segera berdiri. Sempat zikir enggak Nabi SAW?
Pakai zikir nggak di sini? Zikir ba'da sholat? Ini langsung setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri. Berarti pakai zikir nggak? Astagfirullah, 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 tidak disebutkan. Maka kesimpulannya, faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil lagi, zikir ba'da sholat hukumnya sunnah dan boleh sekali-kali ditinggalkan. Zikir ba'da sholat hukumnya sunnah dan boleh sekali-kali ditinggalkan. Dan di sini jenengan sudah dapat isyarat di sini zikir tidak dikomandoi. Buktinya yang ingin komandoi malah pergi. Iya dah. Harusnya yang komando ini nggak boleh pergi nih, mimpin dulu. Iya kan? Ya barang 5 menit lah, terus dia pamit. Namun dia tinggalin jamaah. Nabi SAW tidak peduli jamaah di situ. Saya ada keperluan, pokoknya saya mau ke belakang. Pokoknya saya mau keluar dari sini. Ya kan? Berarti dikomandoi nggak di sini? Tidak dikomandoi. Berarti kesimpulan lagi yang ketiga, zikir ba'da sholat asalnya tidak dikomandoi. Alasannya kenapa tadi? Nabi SAW itu langsung tinggalkan jamaah. Ya, langsung tinggalkan jamaah. Andai harus dikomandoi, beliau baiknya itu diam dulu, mimpin sebentar. Maka zikir yang terbaik itu sendiri-sendiri. Imam baca sendiri, jamaah saf depan baca sendiri, masing-masing individu. Dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seterusnya dia rampungkan sendiri. Bentuknya lirih atau jahar, para ulama beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i bentuknya lirih, sir. Kalau dalam mazhab Hambali jahar, dikeraskan zikir bar solat. Namun dalam mazhab Hambali zikir bar solat itu dijaharkan, namun sendiri-sendiri juga. Yang pojok sana nanti teriak sendiri, yang sini tengah teriak sendiri, sana teriak sendiri, nggak satu suara. Belakang teriak sendiri. Jadi kayak orang ngigau gitu. Ini ngomong apa kok sendirian? Ya kita ngeliat aneh. Namun seperti itu memang. Dia teriak sendiri, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, yang ini sudah sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, lihat Nabi SAW keluar, fatakhatta riqaban nas. Nabi SAW keluar melompati pundak-pundak leher jamaah. Berarti di sini juga boleh melangkai jamaah yang lain. Ya, namun nanti lihat dari keadaan masyarakat ini baiknya bagaimana. Kalau kita lompati seperti ini bagaimana? Dianggap apa nih? Ya, orang sopan. Ya. Namun ini ingat, ini kebiasaan Nabi SAW, berarti di tengah-tengah Nabi SAW seperti ini biasa. Jadi tergantung dari kondisi masyarakat masing-masing, adat kebiasaan masing-masing. Karena ini boleh di masyarakat ini tidak boleh. Namun intinya pelajaran penting lagi, selain boleh melakukan seperti itu, faedah yang lainnya lagi, ini menandakan shaf ketika sholat itu rapat. Betul nggak? Seandainya kalau itu tidak rapat, tentu nggak usah Nabi SAW bicarakan kayak gini kan? Tidak perlu dibicarakan kayak gini. Nabi lompati pundak-pundak atau leher-leher. Harus lewati apa? Oh, Nabi lewati sela-sela soft, sela-sela antara jamaah. Namun tadi dikatakan apa? Nabi sampai lompati. Oh, berarti rapat sekali. Seandainya itu renggang,
Sudah dikatakan, oh Nabi lewat sela-sela jamaah-jamaah yang ada sampai keluar sampai ke rumah. Dan memang yang diperintahkan kalau kita kompromikan lagi dengan hadis-hadis yang lain, membentuk shaf dalam sholat berjamaah seperti disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, pundak ketemu dengan pundak, kaki ketemu dengan kaki. Itu cara merapatkan shaf. Dan kalau imam perintah seperti itu, langsung laksanakan. Tidak cukup dengan ngomong. Kita kadang sudah imam perintahkan, sawu sufu fakum. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamami shalah. Lurus, rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu bagian saking kesempurnaan sholat. Jawabannya apa para jamaah? Nah, rapat apa ora? Nah, berarti orang paham toh? Iya, makanya saya nggak mau pakai bahasa Arab. Ya, kalau mau rapatkan shaf saya nggak mau pakai bahasa Arab. Jamaah orang paham. Ya, dia semuanya serempak samina wa ta'na. Yang ini masih renggang, yang ini belum lurus, yang ini masih bengkok, yang ini masih maju sedikit ke depan. Kalau imam langsung pakai bahasa yang jamaah paham, lurus, rapat. Oh, wis ngerti. Iki lurus, rapat. Dan seperti itulah kalau membentuk shaf untuk sholat berjamaah. Laki-laki seperti itu, perempuan, ibu-ibu juga seperti itu sama. Ya, ini nggak perlu ditakwil-takwil. Ya, dan jangan mencirikan sesuatu kelompok itu dengan bentuk shaf itu jangan. Wah, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kadang kalau lihat, wah ini shafnya ini rapat kayak gini, oh ini alirannya itu kayak gini. Ini renggang-renggang. Oh, iki wis ngerti ini aliran kayak gini. Oh, enggak, ini masalah ngikuti tuntunan Kanjeng Nabi. Siapa yang maknai dan paham dengan itu, oh sudah dia samina wa ta'na, ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini bukan masalah aliran-aliran. Oh, Nabi seperti itu. Nah, jadi kalau yang benar kita katakan, wah itu yang benar, ini sunnah Nabi, ini ajaran Nabi. Juga nanti lihat, wah ini rapat ini, wah ini alirannya koyong ini. Ini yang renggang-renggang nih. Oh, ini juga saya paham nih aliran kayak gini. Oh, jangan. Lihat kalau yang rapat, oh berarti dia jalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau manut, saya nggak perlu takwil sana sini, saya tidak perlu tafsirkan sana sini, saya tidak perlu palingkan makna yang ke makna yang lainnya. Wong saya sudah langsung tangkap. Rapat, yo rapat seperti ini. Mau dimaknakan kayak gimana lagi? Kita kalau ubah-ubah makna malah nggak jelas. Ada yang menyuruh kita masuk dalam rumah. Ya perintahnya maksudnya adalah masuk. Jangan bilang, oh masuk tapi cuma sampai di teras rumah saja, nggak usah sampai masuk dalam rumah. Wong kita sudah paham dari kalimat kok. Nggak perlu takwil sana sini. Istilahnya itu takwil, itu nyelewengkan ke makna yang lainnya, nggak perlu. Sudah pahami tekstual itu lebih baik. Paham ya? Jadi kalau baca tekstual kayak gini, oh sudah amalkan saja. Jadi kan lebih selamat. Kecuali memang ada dalil-dalil pemaling yang nanti memalingkan makna hadis ini ke makna yang lain. Ayat juga demikian. Ada ayat yang tidak bisa pahami tekstual karena ada dalil pemaling. Hadis juga demikian. Kalau dipahami seperti itu, sudah dipahami seperti itu. Ya, maka nanti butuh pemahaman dengan dalil-dalil. Tapi kalau kita lihat sepertinya sudah jalankan saja. Contoh misalnya dalam sholat, ya, mau praktek dalam sholat kita amalkan tekstual. Nabi SAW itu katakan kalau kita mau bersedekap, tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti beliau praktekkan, ada yang tangannya nempel gini, di ini bagian punggung, bagian dalam telapak tangan nempel di bagian punggung. Atau Nabi SAW taruh tangan kanan ini di bagian lengan tangan kiri. Ini ya, di sini ya, pergelangan sini. Atau Nabi SAW praktekkan ini di genggam. Tangan kanan genggam
lengan, pergelangan tangan kiri. Sudah praktekkan seperti itu. Dan ada bentuk yang sedekapnya nggak boleh. Di samping. Ini apa, lambung gitu. Ini pinggang kanan atau pinggang kiri. Pernah lihat nggak gini? Nah, itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW itu larang cara sedekap seperti ini, dikenal dengan sedekap muhtasiran. Nah, Nabi SAW muhtasiran. Nabi SAW itu melarang sedekap dengan muhtasiran. Gini. Ini nggak bisa diselewengkan maknanya. Pokoknya kayak gitu dilarang. Langsung kita terima. Oh, maknanya saya nggak boleh sholat seperti itu. Sudah. Apa yang diperintahkan berarti? Saya sedekap tangan kanan di atas tangan kiri. Yaitu bagian punggung dalam ini di punggung. Maaf, ini bagian dalam telapak tangan di bagian punggung telapak tangan kiri. Sudah praktekkan seperti itu, tekstual. Nanti gerakan-gerakan sholat yang lainnya, itu nanti kadang butuh kompromi dengan dalil yang lain. Pemahamannya ada sendiri. Maka pahami tekstual lebih baik. Jadi kalau kita bahas tadi, luruskan sok, rapatkan, berarti kita luruskan, kita rapatkan. Gak usah ditakwil-takwil. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, Nabi SAW setelah salam langsung pulang ke rumah. Berarti dalam sholat beliau mikir apa? Nabi SAW mikir sesuatu enggak? Berarti tidak khusyuk. Iya kan? Pikirannya di luar sholat. Mikir apa tadi? Mikir sodako, emas yang belum disodakohkan di rumah. Kesimpulannya dikatakan oleh para ulama, kalau pikiran kita tersibukkan dalam sholat, mikir yang lainnya, tidak membatalkan sholat. Namun ingat, bisa jadi nanti kekhusyuannya itu hilang sebagian atau sampai tidak ada kekhusyuan. Nah, ini barangkali kita simpulkan ini keadaan Nabi SAW keadaan darurat. Karena ini barangkali ada amanat yang belum ditunaikan, beliau pikirkan seperti itu, wajar manusiawi. Sebagaimana jenengan juga rakaat pertama sudah khusyuk, rakaat kedua mikir utang, rakaat ketiga mikir anak, rakaat keempat itu mikir rumah sakit. Ya, tapi pikirannya macam-macam kan? Iya, pikiran manusiawi. Maka pikiran yang tersibukkan dalam sholat tidak membatalkan sholat. Seandainya ini batal, kita itu setiap kali sholat kita semua bermasalah. Seandainya mesti kayak gitu ya, harus konsen, nggak boleh mikir utang, nggak boleh mikir toko, nggak boleh mikir rumah sakit, nggak boleh mikir anak, nggak boleh mikir istri. Kalau diwajibkan seperti itu, disyaratkan seperti itu, sholat kita semua bermasalah. Iya kan? Iya. Makanya Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis, ada yang sholatnya dia dapat separuh, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/16, berkurang terus. Dapat bagian kecil saja. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, ya, boleh kita terheran dengan pekerjaan orang yang bukan kebiasaannya. Karena kebiasaan Nabi SAW bersolat, duduk, zikir. Ini kok Nabi SAW cepat-cepat ke rumah, balik lagi cepat-cepat seperti itu. Kemudian kita heran, ya, kaget dengan keadaan seperti tadi, dibolehkan. Berarti asalnya, kalau kita simpulkan demikian, asalnya bersolat apa? Disunahkan apa? Zikir. Kita disunahkan untuk zikir. Kita tidak disunahkan juga walaupun ada amalan yang lebih baik daripada zikir. Misalnya
baca Quran, tetap lebih mulia zikir, tetap lebih utama zikir, karena tepatnya yang tepat, tempatnya yang pas, yaitu bersolat langsung zikir. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini juga menunjukkan bersolat kita konsen zikir, asalnya seperti itu, dan tidak menyibukkan diri dengan salam-salaman. Dan tidak menyibukkan diri dengan salam-salaman. Karena sebagian kita salim dulu kanan kiri, depan, belakang, baru dia zikir. Harusnya yang dilakukan, dahulukan zikir terlebih dahulu. Harus yang dilakukan itu apa? Dahulukan zikir terlebih dahulu. Zikirnya dirampungkan dulu, itu masalah lain. Zikir dirampungkan dari astagfirullah, 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 sampai nanti baca surat-surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mau lakukan aktivitas apapun setelah itu silahkan. Itu yang lebih utama. Nah, namun nanti sikap jenengan nanti tinggal lihat, kalau ada yang mau nyalam ya sudah disalamin saja. Ya, masa kita tolak seperti itu, ya, tinggalkan tadi. Ya, nggak mungkin. Dia ngajukan tangannya sudah kita salamin. Ya, karena kita nggak memulai. Memulai itu lebih berat daripada kita tinggal lanjutkan. Wong kita tinggal lanjutkan kok dia sodorkan tangan. Kaidahnya itu memulai itu lebih berat daripada tinggal melanjutkan. Ya. Para ulama itu menyebutkan memulai itu lebih berat, maka dia memulai, dia lebih berat. Namun kita kan cuma nyambut sodoran tangannya, ya sudah kita salamin. Gitu kalau mau bermuamalah atau berinteraksi dengan orang seperti itu. Dia mungkin belum paham, dia mungkin tidak memahami hal ini. Ada syubhat-syubhat yang dia itu miliki. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini dikatakan oleh Syekh Salim, beliau katakan al-isra'u fil masyi la yunafil waqar. Cepat-cepat ketika berjalan tidak mesti menunjukkan orang itu tidak tenang. Ada orang yang cepat-cepat namun tetap tenang juga. Maksudnya di sini Syekh Salim ingin tunjukkan tadi gerakan Nabi SAW cepat-cepat bukan berarti beliau itu orangnya ya sampai teledor gara-gara kecepatannya tadi, tidak. Karena rata-rata memang orang yang cepat-cepat itu biasanya pekerjaannya lagi sampai rusak, sampai tidak beres. Maka bedakan dengan cepat-cepat dengan tergesa-gesa. Kalau orang itu cepat belum tentu tergesa-gesa. Yang tercela itu kalau ujlah atau tergesa-gesa, itu yang tercela. Maka disebutkan dalam riwayat yang namanya tergesa-gesa itu biasanya dari syaitan. Al-ujlatu minasyaitan. Yang namanya tergesa-gesa itu biasanya dari setan. Dan biasanya pekerjaan jadi tidak beres ketika orang ini tergesa-gesa. Wudu pingin cepat-cepat, tergesa-gesa, ini biar dapat sholat berjamaah. Akhirnya ada salah satu bagian yang tidak kebasuh. Sholatnya bermasalah enggak? Bermasalah. Nabi SAW itu pernah menegur ada sahabat yang sholatnya itu pingin seperti itu, cepat-cepat. Nabi katakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terbasuh diancam dengan api neraka. Tumit yang tidak terbasuh. Ceritanya dulu para sahabat ya tumitnya tidak terbasuh ini karena cepat-cepat ketika wudhu. Wah, ingin melaksanakan sholat berjamaah supaya dapat sholat berjamaah. Akhirnya wudhunya tidak beres. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dibolehkan mewakilkan pentasarufan atau penyaluran sedekah pada orang lain, termasuk juga zakat, walaupun mampu untuk menyalurkan sendiri. Contoh yang biasanya dilakukan di tengah-tengah kita akan biasanya untuk zakat kita wakilkan kepada takmir masjid, kita wakilkan kepada panitia zakat.
Maka ingat fungsinya ini sebagai wakil. Panitia zakat, takmir masjid tadi fungsinya sebagai wakil. Dan Nabi SAW cerita dalam hadis ini, beliau itu sebagai wakil. Ada yang nitip pada Nabi SAW untuk salurkan sedekah, maka beliau langsung salurkan sedekah tadi. Jadi boleh untuk masalah zakat, untuk masalah sedekah kita nitip pada orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang jadi tempat kita nitip tadi, panitia masjid yang jadi takmir masjid tadi, itu apakah dikatakan amil zakat? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Amil zakat itu punya 2 syarat. Amil zakat itu punya 2 syarat. Karena ini berdasarkan pemahaman dari ayat surat At-Taubah ayat 60, disebutkan wal amilina 'alaiha, maka ada 2 syarat. Yang pertama, amil, bekerja. Yang pertama, bekerja. Bekerja itu berarti narik zakat tadi, kumpulkan dan simpan zakat tersebut, jaga baik-baik, kemudian sampai disalurkan zakat tadi pada orang yang berhak menerima. Kalau panitia zakat tempat kita bagaimana? Narik enggak? Narik? Coba taruh meja di masjid, ngopi. Oh, ada yang datang bawa zakat, dia terima. Ya, terus dia doakan mungkin tambah berkah Pak, terus yang itu pulang. Gak mungkin kan dia paksa-paksa dari rumah, ayo tunaikan zakat. Ini sekarang sudah haul. Atau sekarang untuk zakat fitrah misalnya, kamu wajib untuk bayar zakat fitrah. Gak mau bayar, saya laporkan pada pihak berwajib. Gak seperti itu kan? Tapi yang kedua, alaiha, punya otoritas bisa memaksa. Karena nanti dia ditunjuk, kemudian dia bisa memaksa orang-orang yang harusnya bayar zakat. Ketika tidak bayar zakat, nantinya ada hukuman. Ketika tidak bayar zakat, nantinya ada hukuman. Jadi dia yang nanti ngetok pintu, ayo Pak, ini sekarang sudah haul 1 tahun, tanggal ini jenengan wajib keluarkan zakat. Saya malas untuk bayar. Oh, jenengan tidak mau bayar, kami laporkan pada pihak berwajib. Kira-kira 2 syarat ini bisa dipenuhi? Yang ada pada takmir masjid? Atau panitia zakat? Belum. Berarti belum masuk amil zakat. Namun masuk apa? Tadi yang disebut wakil dari yang punya zakat. Atau kita katakan mereka adalah pekerja sosial. Pekerja sosial. Mungkin dapat pahala. Kalau ditanya ikhlas bantu orang, karena dia cuma dititipkan tadi. Sebagaimana tadi Nabi SAW titipkan di sini. Maka asalnya kalau itu cuma titipan dan dia itu jadi wakil, asalnya tidak boleh motong. Tidak boleh memotong dari zakat tadi. Ya, terus dapat bagian dari mana? Wonten kas masjid. Kas masjidnya disiapkan untuk orang-orang seperti itu. Ya, tidak dipotong dari berasnya atau dari zakat mal yang dimiliki. Seperti itu peraturannya. Kemudian faedah yang terakhir, di sini menunjukkan, ini secara tidak langsung kepada kita ditunjukkan, orang yang menjalankan sholat hendaklah menghilangkan hal-hal yang dapat mengganggu pikirannya. Hal-hal yang dapat mengganggu pikirannya. Bisa jadi di sini Nabi SAW ini disebutkan sholat asar. Ya, Nabi SAW mungkin rampungkan sholatnya segera biar untuk urusan yang lainnya tidak banyak mikir lagi. Jangan-jangan nanti untuk maghrib isyaknya jadi nggak konsen cuma gara-gara ini.
Maka beliau ingin supaya pikiran-pikiran yang mengganggu sholatnya itu dihilangkan. Maka kita juga demikian. Kalau memang ada urusan yang butuh diselesaikan, selesaikan. Biar ketika sholat kita tidak banyak pikiran. Maka kadang ada beberapa orang boleh mengambil uzur tidak ikut sholat berjamaah. Boleh mengambil uzur tidak ikut sholat berjamaah. Karena dia mesti menjaga atau ada urusan penting yang mesti dikerjakan. Contoh misalnya ini jamaah lakukan sholat berjamaah sekarang ini. Oh, tidak ada yang jaga tasnya, tidak ada yang jaga sepatunya, tidak ada yang jaga sendalnya. Maka ada security atau satpam yang nanti jaga. Daripada satpam nanti disuruh sholat dan dia nggak konsen, mikirnya di belakang, wah ini nanti ada yang ngerampok nggak? Ini nanti ada yang ngerampas sendalnya nggak? Maka dia tunaikan hajatnya dulu. Sudah selesai, semuanya sudah tunaikan, baru kemudian nanti dia melaksanakan sholat. Dia termasuk orang yang dapat uzur ketika itu. Bahkan sampai untuk sholat Jumat pun dia bisa mengambil uzur semacam itu. Terus gantinya apa berarti? Dia nggak ikut sholat Jumat. Gantinya apa? Sholat zuhur. Dia punya uzur. Ya. Ini waktunya sekarang jaga, dan kalau tidak dijaga, motor bisa ada yang rampok, sendal-sendal bisa ada yang hilang. Tas-tas yang dititipkan juga nanti jadi bermasalah, maka dia jaga. Kemudian nanti diganti dengan sholat zuhur ketika tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat. Iya. Tanya Pak Ustaz. Saya pernah sholat maghrib di bulan belum lama ini, terus saya sudah maghrib sendirian. Terus saudara saya datang ke rumah saya untuk mengajak sholat maghrib. Di pikiran saya itu ada, waduh, kalau sholat sendiri itu 1 pahala, tapi kalau berjamaah itu 20 derajat ganjaran, ya tahu? Nah, terus pikiran saya itu menjadi imam, padahal saya sudah maghrib. Terus pikiran saya, wah kalau jamaah itu 27 ganjaran. Terus saya melakukan itu, kira-kira dosa atau dapat pahala? Yang satu saya tanyakan. Tadi sholat maghribnya kok pertama kok sendiri? Lah, masalahnya kalau pikirannya itu ganjaran sih nek dhewe piyambak mun parem. Lah terus pikiran kula nek jamaah 27 atau kula. Enggak, kenapa tadi berarti jenengan kan sudah sholat? Iya, terus maghrib. Saya mengajak maghrib. Ya, yang pertama tadi kenapa sholat sendiri? Lah belum datang saudara saya. Ya, belum ada mam. Ayo om, maghrib om. Aku maghrib ning mboten ngakoni maghrib. Ya, harusnya sing pertama jenengan maghriban ten masjid. Wah, niku kita nang omah kok. Iya, laki-laki wajib jamaah ten masjid. Lah terus cuci itu gimana? Ya, saya ingatkan dulu yang pertama ini berarti. Untuk kasus berikutnya jenengan harus tindak masjid. Terus? Ya, jangan iya aja, insya Allah mau berangkat ke masjid. Insya Allah, terus? Insya Allah diperbaiki. Oke? Karena pahala ke masjid 27 derajat. Tambah lagi setiap langkah, 1 langkah tinggikan 1 derajat. Langkah yang lainnya lagi menghapuskan dosa. Tambah lagi kalau sudah nunggu sholat, maka nanti didoakan oleh malaikat. Malaikat doanya seperti ini. Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaih. Ya Allah, kasihanilah orang ini. Ya Allah, berilah kebaikan untuknya. Dapat doa dari malaikat. Kalau di rumah nggak dapat. Walaupun jenengan tadi jamaah dengan saudara juga nggak dapat. Jadi nggak bisa kan? Kalau katakan sholat berjamaah ke masjid niku wajib, jenengan dosa karena tidak pergi ke masjid. Yualah.
Awas kok. Besok diperbaiki. Ya, subuh mulai berangkat ke masjid. Lah, terus yang nomor kali nggih. Ya, sebentar belum rampung. Terus enggak. Ya, sekarang kalau jenengan sudah sholat jamaah maghrib di masjid, pulang lagi ketemu dengan ada yang mau jamaah dengan jenengan, silahkan. Boleh mengulangi sholat wajib, namun nanti statusnya jadi sunnah bagi jenengan. Dalilnya, sahabat di masa Nabi SAW itu ada yang punya kebiasaan dia sholat isya dengan kanjeng Nabi. Setelah sholat isya dengan kanjeng Nabi, dia pulang lagi ke kampung, ke kampungnya, ke dusunnya, laksanakan sholat lagi, ngisa lagi, namun jadi imam. Ngisa lagi, namun jadi imam. Berarti dia isyanya 2 kali. Isya yang pertama untuk isya sing wajib, isya yang kedua cuma mengulang. Hukumnya jadi sunnah. Berarti maghrib yang jenengan tanya tadi juga demikian. Jenengan maghrib di masjid, okay? Sudah maghrib di sini, pulang lagi dengan istri misalnya sholat maghrib lagi, pimpin berjamaah, boleh. Ada saudara lagi mau sholat berjamaah dengan jenengan, boleh. Namun tadi saya sarankan laki-laki sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jadikan kebiasaan. Sekarang kita harus rubah kebiasaan kita. Biasanya ibu-ibu yang jenengan itu suruh ke masjid, itu bukan tempat ibu-ibu di masjid. Karena pekerjaan-pekerjaan di masjid itu untuk laki-laki. Azan siapa yang kumandangkan? Coba kalau tidak ada yang lanang ke masjid, cuma ibu-ibu, coba dosa nggak kalau nggak ada yang azan? Dosa. Harus ada yang berangkat ke masjid. Imam juga laki-laki. Nggak mungkin ibu-ibu jadi imam untuk laki-laki, nggak mungkin. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu cuma laki-laki yang melakukannya. Maka laki-laki harus tindak masjid. Motor nomor kali. Nah, kira pas Jumatan iki kok. Nggih. Pengertian nek jilbab masalah salaman boten kenging gitu. Lah terus dilalae kula pas khotbah Jumat terus gak salaman terus tak gawe boten salaman. Lah kowe kok ora ndingare ra salaman ngopo? Kok ditekoni. Adi jawaban nata mangke dosa kok hukume boten anu. Ini ku bar salat, berarti salaman bar salat. Bar Jumatan. Bar Jumatan berarti bar zikir. Lagi berzikir. Mboten masalah. Yang tadi yang kita bahas bar salam. Oh, jadi beda bar salam no telat. Itu. Jadi pasti bar salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bar salam terus jenengan ini jabat tangan. Salaman lagi dengan kanan kiri. Baiknya enggak? Terus yang ini kula ajak lah, kula iki bisa mboten iki lho. Bar salam nopo bar ini? Bar zikir. Kali. Nek ngendikake bar salam to. Lah niku bar salam ya maksudnya. Bar salam, baiknya bar salam niku zikir, bukan salaman dengan kanan kiri. Nek posisi baca salaman. Kalau sudah selesai dengan zikir, ketemu orang mau salaman, ya monggo silakan. Nek kula mah balik-balik. Iya, balik-balik muter-muter. Zikir. Salaman niki to zikir. Ya. Pon? Pon. Iya. Ini kebatan dosa kan? Pon. Pon. Sebentar balik. Nggih. Iya, belakang. Nggih, monggo. Karena di samping saya ada musola dan di sebelah sana ada masjid. Apakah kita lebih baik di musola yang terdekat? Apakah Jarak antara musola kali masjid dekat masjid nama musola? Musola. Dan jenengan biasanya 5 waktu di situ. Iya kan? Biasa 5 waktu di musola itu, nggih. Ya. Kalau ke masjid ada juga jamaah yang lain nanti yang ngisi masjid. Nah, saran saya pilih yang paling dekat. Nih, pilih yang paling dekat. Allah. Pak Kus. kita datang ke masjid sudah rampung? Kita datang ke masjid sudah rampung jamaah. Terus Kita masuk, kemudian kita ngajak salah seorang
Kita ngajak lagi orang lain yang sudah berjamaah untuk berjamaah lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Nanti statusnya dia yang sudah berjamaah ini statusnya sodako untuk jenengan. Dan yang menjadi imam Terserah. Mau jenengan yang tadi belum sholat, ataukah yang tadi sudah sholat dia jadi imam. yang kedua, tadi masalah melangkai orang-orang yang Melangkai orang-orang yang sedang sholat, ya. Maaf, yang duduk zikir tadi, ya. Itu bagi umumnya bagi daerah kita itu dikatakan tidak sopan. Ini gue tidak sopan. Baik. Umumnya menilai tidak sopan dan di daerah situ itu memang sudah sopan santunnya memang menjadi tradisi atau menjadi budaya mereka. Bagaimana? Ya tadi yang saya jelaskan, maka nanti lihat kalau ini nggak bisa diterapkan karena masalah kesantunan, ya ini kan bukan keharusan langkahi orang. Maka nanti kita lihat keadaan, ya cukup aja kita minta supaya jalan itu dibuka, kan seperti itu sudah cukup. Nah bisa jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti itu bukan suatu yang dikatakan melanggar, yang dilakukan oleh Nabi sini. Kemudian yang kedua, memang keadaannya beliau darurat sekali keluar. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Nah, namun tadi saya katakan, saya beri catatan, nanti lihat di keadaan tempat masing-masing. Ya, kalau memang itu tidak pas, ya sudah sesuaikan. Karena ini bukan keharusan tadi nih, langkai orang tadi bukan keharusan. Ini pun Nabi lakukan karena darurat mengambil emas yang tadi ketinggalan, harusnya sudah dibagi, namun belum. Akhirnya cepat-cepat langkai seperti itu. Ya, dan itu mau rapat sekali. Tanda itu rapat dalam sholatnya. Seperti itu. Ya, yang masih satu, kemudian merapatkan barisan sholat. Merapatkan shaf barisan sholat, iya. Melurusan dan merapatkan. Sudah lurus tapi rapatnya itu hanya kakinya yang rapat. Sudah lurus namun kakinya yang rapat. Bahunya tidak rapat. Ya nanti kakinya dikecilin lagi biar rapat. Iya, itu kelebaran kaki namanya. Yang diperintahkan tadi dalam hadis sana sebagaimana pundak nempel dengan pundak, kaki dengan kaki. Kalau susah dilakukan ya tegur terus. Namun kalau nggak bisa lagi sudah seperti itu sudah. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk menurut kita, nggak bisa. Nih, kadang kita sudah mau nih, Pak rapat, dia nggak mau sadar-sadar sudah, ya sudah seperti itu. Gimana lagi? Ada lagi? Ya. Mbah Basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak bertanya, namun mengusulkan setelah selesai kajian malam ini, karena ini masih bulan Ramadan, bulan Syawal, dan setelah kita menjalankan ibadah puasa sebulan tutup, serta untuk meningkatkan kuah kita, itu agar supaya nanti kita semuanya biar lebih nikmat rasanya, mari kita tingkatkan, kita akhiri dengan jabatan tangan. Bapak Ustaz, nanti kami mohon dimenang wonten sakwatan itu Nggih, insyaallah. di posisi para pengurus kami santri bentukipun berliku-liku kesanipun nikmat kadang bekas kula nang dipun kanthi wausan Allahumma kita untuk sebab sakit kita tuan wonten dan maka mereka atur sila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
gelasipun dipun kempalaken. Sebentar Mbah, niki masih wonten pertanyaan? Wonten. Ntar saya rampungkan pertanyaan dulu nggih, Mbah. Setelah sholat itu ada tausiah. Bar salat Sholat napa? wajib itu ada tausiah. Itu sebaiknya kita zikir atau mendengarkan tausiah tersebut. Baiknya yang pertama, saran untuk yang mau berikan tausiah, berikan waktu untuk zikir dulu seperti biasa. Jadi zikirnya rampung. Dan nanti bisa berikan pemberitahuan sebelum sholat. Nanti setelah sholat, berzikir, nanti ada tausiah singkat. Itu lebih enak. Nanti disarankan seperti itu. Namun kalau ini sudah naik mimbar, kemudian dengarkan tausiah, gitu kita nanti sebagai jamaah, maka jenengan bisa memilih dua, bisa dengarkan tausiah langsung, berarti mutus zikirnya tadi. Nanti lanjutkan nanti setelah selesai tausiah. Namun ini biasanya sulit dipraktekkan, ya, karena nanti akhirnya lupa dan tidak zikir lagi. Maka kalau masih bisa untuk zikir saat penyampaian tausiah, mending lanjutkan zikir saja sambil nanti mendengar tausiah. Wallahu a'lam. Ya. Bolehkah atau afdal mana memberikan zakat kepada saudara yang memang miskin, dikasihkan semua karena memang ada kebutuhan yang katanya, dengan diberikan sedikit saudara dan kemudian kepada fakir miskin yang lain. Itu satu. Bolehkah afdal yang mana? Yang kedua, karena kebutuhan saudara yang miskin itu banyak, kemudian umpamanya memberikan zakat untuk 3 tahun berikutnya dan nyicil, boleh tidak misalnya berikan zakat 30 juta, tapi dengan status 10 juta yang tahun ini, 10 juta yang 2 tahun depan, 10 juta yang tahun depan lagi. Berarti didahulukan semua sekarang. Dicicil ya, dicicil. Bukan suatu yang telat, namun Depan. bayar di muka ini. Ini untuk tahun 1438, nanti besoknya 1439, terus 1440 gitu. Iya. Itu boleh tidak boleh. Tapi bagaimana bila di tahun kedua ternyata beliau kaya, terus uangnya sudah dikasihkan, terus statusnya bagaimana yang 20 juta itu? Baik. Yang pertama tadi ini ada dua pilihan, zakat itu diserahkan kepada keluarga yang miskin. Apakah kita serahkan semuanya langsung, ataukah zakat ini kita serahkan ke dia sebagian, nanti ke orang-orang miskin yang lainnya sebagian? Dahulukan keluarga dekat lebih afdal. Membuat keluarga dekat tidak miskin lebih afdal daripada membuat dia itu sengsara. Jadi serahkan ke dia semuanya, nggak masalah. Kemudian yang kedua tadi, untuk zakat tadi didahulukan, memang asalnya boleh. Ini bulan Syawal, saya harusnya bayar di bulan Muharram besok, saya dahulukan di bulan Syawal, boleh. Namun ini masalahnya, ini sampai 1, 2, 3 tahun kan, jadi kan dahulukan sekarang. Ya ternyata bisa ada dua kemungkinan, tahun depan bisa jadi bangkrut, bisa jadi untung besar. Kalau bangkrut, asalnya jenengan seharusnya tidak bayar zakat. Kan nggak mungkin tarik lagi. Setiap tahunnya tetap dihitung, maksudnya ada kekurangan atau kelebihan. Artinya kalau ada kurang, ya karena ditambah. Iya, tapi masalahnya kalau kurang gimana? Ya itu saja masalahnya. Kalau lebih nggak masalah, jenengan tinggal nambah lagi. Namun kalau kurang, dikarenakan qadarullah usahanya bangkrut. Ya mudah-mudahan nggak seperti itu. Namun kalau Allah takdirkan seperti itu gimana? Dibalik niatnya menjadi sedekah saja gimana? Sisanya Baiknya tidak. Cukup bayar tiap tahun saja lebih aman. Biar perhitungannya jelas juga, ada kebutuhan kita akhirnya tetap terpenuhi juga, tidak kita paksakan dalam hal itu. Untuk akikoh itu karena waktu dulu itu belum punya, kemudian setelah besar baru punya duit. Untuk akikoh, si anak ini belum bisa diakikoi waktu kecil, terus ketika besar baru punya duit. Ya, boleh enggak? Boleh enggak mengakikoi diri sendiri? Oh, ya maksudnya dia cari duit sendiri. Iya, berarti dia akikoi diri sendiri ya. Nah, di sini ada perselisihan di antara para ulama. Yang tepat akikoh tidak untuk diri sendiri, karena akikoh dari keharusan orang tua. Orang tua itu yang harus mengakikahkan diri
diri anak, ya tidak anak itu mengakikoi diri sendiri. Tapi boleh ya orang tuanya. Kalau orang tuanya boleh, namun kalau anak sendiri baiknya tidak. Adapun dalil yang katakan Nabi SAW pernah mengakikoi dirinya sendiri ketika beliau itu diangkat jadi nabi, karena dulu kecil belum diakikoi, hadisnya dhaif. Itu saja yang kami sampaikan. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan pekan depan biiznillah. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.